Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 Bahasa Indonesia bab 4 Meliuk dan Menerjang pada halaman 95 sampai 101. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman 1 hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi tematik, PAI, PJOK, dan matematika. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Bahasa Indonesia, majas personifikasi. Apa sih itu majas personifikasi? Majas sendiri adalah cara penyampaian melalui kiasan. Personifikasi artinya perumpamaan atau diumpamakan seperti manusia. Majas personifikasi adalah jenis kiasan yang mengumpamakan benda mati dapat bertingkah laku seperti manusia. Pada teks Tepuk Bulu terdapat beberapa kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Dapatkah kalian menemukannya selain di buku tulis kalian? Nah, majas personifikasi itu seolah-olah makhluk mati atau benda mati menjadi hidup. Misalkan, angin membuat pohon tersebut melambai-lambai. Nah, pohon kok melambai-lambai seperti manusia? Nah, itulah yang dinamakan dengan majas. Kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Ini ada pada halaman 96 ya. Badminton tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Nah, tumbuh dan berkembang ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh makhluk hidup atau manusia ya. Olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Lalu Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Pada setiap generasi selalu ada pemain bulu tangkis Indonesia yang menorehkan prestasi. Nah, kata merajai ini termasuk majas personifikasi. Dunia mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas. Bulu tangkis sendiri adalah cabang olahraga yang berusia sangat lama. Nah, berusia ini termasuk majas personifikasi. Seperti itu. Jadi bulu tangkis diperumpamakan seperti makhluk hidup seperti manusia yang memiliki usia. Nah, seperti itu ya. Latihan. Untuk kegiatan ini, kalian perlu bekerja sama dengan berpasangan teman kalian. Yang pertama, perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Misalkan pensil, sepatu, sapu, pohon, daun, matahari, dan lain sebagainya. Bayangkan benda itu dapat bertingkah laku seperti manusia. Sesuaikan dengan keadaannya saat ini. Misalkan, kalau kalian melihat teman kalian menulis dengan pensil, pensil itu bergerak di atas kertas. Nah, kok bisa sih pensil bergerak di atas kertas? Pensil kan digerakkan manusia. Nah, itu yang dinamakan majas personifikasi, teman-teman. Kalian bisa membuat sebuah kalimat majas personifikasinya. Pensil Dita menari-nari di atas kertas dan bercerita tentang liburan sekolah. Kalian dapat menulis majas personifikasi yang sudah kalian temukan di selembar kertas, lalu buatlah hiasan dan gambar yang sesuai. Tempelkan atau pasangkan karya kalian pada papan pajang di kelas. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan bolpen menari-nari di atas kertas. Lalu ada bunga yang menari-nari karena ditiup angin. Ada juga matahari yang tersenyum. Nah, seperti itu teman-teman. Atau mungkin kalian mau buat yang lain. Misalkan saja daun melambaikan tangannya karena terkena angin atau mungkin yang lain sebagainya.
Pengalaman menonton bulu tangkis. Buatlah karangan sebanyak 3 paragraf tentang pengalaman menonton bulu tangkis atau bulu tangkis. Tuliskan di buku kalian. Jika kalian belum pernah menonton permainan bulu tangkis, kalian boleh menulis pengalaman menonton olahraga lainnya. Misalkan sepak bola, badminton, lalu balap karung. Untuk memandu kalian, jawablah pertanyaan yang semua kata tanya. Dengan semua kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya teman-teman. Oh ya, di sini perlu kalian garis bawahi, ini 3 paragraf tentang pengalaman menonton bulu tangkis ya. Tahukah kalian supaya praktis, terkadang orang menyebut semua kata tanya menjadi asdikamba atau adisimba. A depan ini apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Disingkat jadi adisimba. Apa? Nah, sebutkan kegiatan yang akan kalian ceritakan. Pengalaman menonton bulu tangkis yang bagaimana? Siapa? Kalian dapat menjelaskan siapa pemainnya, pemenangnya dengan siapa kalian menontonnya, di mana. Jelaskan tempat pertandingan dan tempat kalian menonton. Misalkan di sekolah, di lapangan, atau di televisi. Kapan? Jelaskan waktu kalian menonton pertandingan bulu tangkis tersebut. Siang hari, hari Minggu, tahun 2020, dan lain sebagainya. Mengapa? Jelaskan dalam rangka apa kegiatan tersebut dilakukan. Misalkan pertandingan antar sekolah, lomba 17-an, kejuaraan dunia, dan mungkin latihan saja. Bagaimana? Kalian dapat menjelaskan jalannya permainan bulu tangkis tersebut. Misalkan seru, menarik, atau malah menegangkan. Kalian juga dapat menceritakan perasaan kalian saat itu. Ingatlah untuk memeriksa kalimat, ejaan, dan tanda baca dalam karangan sebelum kalian kumpulkan. Nah, misalkan Kak Wafik buat cerita seperti ini. Ini kan 3 paragraf ya teman-teman. Di hari Minggu, aku diajak, ini koma teman-teman, kalian perlu menambahkan koma di sini. Kak Wafik ulangi lagi, kalian tambahkan koma ya. Kak Wafik kurang koma tadi ya. Di hari Minggu, aku diajak ayah untuk menonton pertandingan bulu tangkis di balai desa dekat rumahku. Kita berjalan kaki menuju balai desa. Acara diadakan Pak Lurah untuk memperingati HUT RI atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yaitu tahun sekarang. Nah, ini adalah pengalaman pertamaku melihat pertandingan bulu tangkis. Rasanya senang dan bangga bisa melihat jagoan desa. Pertandingan sangat menegangkan karena pemain saling merebutkan juara. Pertandingan semakin seru ketika sudah mencapai titik final. Nah, misalkan saja seperti ini. Atau mungkin kalian memiliki cerita yang lain juga tidak apa-apa. Kalian bisa membuat cerita sendiri. Ini cerita dari Kak Wafik untuk pengalaman menonton bulu tangkis halaman 98 ya. Jurnal membaca. Bacalah buku, majalah, koran, atau artikel di internet, atau mungkin sumber lain yang menceritakan tentang tarian, bela diri, badminton, atau olahraga lainnya. Contoh buku yang dapat kalian baca di sini ada Ayo Berlatih Silat, Topeng Dadakan Merak, dan Ketika Gilang Ingin Seperti Kak Sita. Nah, ini buku-bukunya teman-teman ya, sampulnya. Kalian boleh membaca buku dengan tema yang kalian suka. Kalian bisa membacanya sebelum masuk sekolah, sepulang sekolah, atau di rumah.
Jangan lupa untuk mengisi jurnal membaca untuk setiap buku atau bacaan lain yang kalian baca. Perhatikan pertanyaan yang harus kalian jawab untuk jurnal membaca kali ini. Nah, bentuknya seperti ini ya, tapi Kak Wafik akan rubah menjadi seperti ini. Nah, sama saja isinya. Nah, misalkan Kak Wafik tadi kan ambil judul bukunya itu Ayo Berlatih Silat. Nah, nama koran, majalah, atau laman internetnya Kak Wafik misalkan tadi ambil di Perpustakaan Digital Ipusnas atau mungkin yang lainnya ya. Kak Wafik hanya membaca sekilas saja tadi. Lalu nama penulisnya itu Ahmad Fuadi. Nama ilustratornya tadi, nah maaf seperti ini ya teman-teman. Buku atau tulisan ini bercerita tentang Salman ingin mengenal budaya Minangkabau. Setelah membaca buku atau tulisan ini, aku ingin belajar mengenal budaya dan belajar pencak silat. Karena pencak silat itu menyehatkan, juga bisa membuat kita kelihatan keren. Dan juga melestarikan kebudayaan lokal. Nama ilustratornya, tadi Kak Wafik kok lihat itu nama ilustratornya namanya Ella Elviana teman-teman. Mungkin kalian bisa cek sendiri, tapi Kak Wafik lihat tadi nama ilustratornya itu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, pengalaman saya ini bisa kalian sesuaikan dengan pengalaman kalian masing-masing teman-teman. Memahami cara menyimak dan melakukannya, misalkan saya sudah bisa. Lalu menjawab pertanyaan tentang isi teks yang dibacakan saya sudah bisa. Nah, mungkin saya masih perlu belajar tentang memahami cara melakukan wawancara dan lain sebagainya. Ini bisa kalian centang sesuai pengalaman kalian, sesuai yang sudah kalian kuasai. Lalu, apakah setiap orang harus menguasai suatu jenis tarian, olahraga, atau bela diri? Iya, kenapa? Karena untuk menjaga dirinya dari serangan orang jahat. Nah, dan juga menyehatkan badan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.